Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggir Naldi, NPM 2351 Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu lembaga keuangan non perbankan. Dan di sini saya akan menyampaikan poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan suatu kegiatan penyediaan dan pengelolaan dana untuk investasi atau kerjasama dalam bidang pemodalan antara koperasi dengan calon anggota koperasi lain yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi kewajibannya, yaitu pokok pembiayaan yang diterima pemohon pembiayaan kepada pihak koperasi sesuai akad dan perjanjian disertai dengan pembayaran bagi hasil atau margin dan kegiatan usaha mudharib. Lembaga pembiayaan di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu LKM yang berarti bank serta non-bank. LKM yang berwujud adalah BRI Unit Desa, BPR, BKD, Badan Kredit Desa. Sedangkan yang bersifat non-bank adalah Koperasi Simpan Pinjam atau KSP, Unit Simpan Pinjam USP, Lembaga Dana Kredit, dan masih banyak lainnya. Kemudian fungsi dari lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini berfungsi antara lain, yang pertama adalah penyediaan akses pembiayaan. Jadi lembaga ini menyediakan berbagai produk pembiayaan seperti pinjaman, leasing, dan modal ventura. Kemudian manajemen resiko. Lembaga pembiayaan juga berfungsi dalam manajemen resiko untuk melakukan analisis kredit dan penilaian risiko untuk memastikan bahwa dana dipinjamkan dapat dikembalikan. Kemudian ada peran lembaga pembiayaan. Nah, peran lembaga pembiayaan ini yang pertama itu lembaga pembiayaan dapat meningkatkan utilitas modal. Kemudian lembaga pembiayaan ini dapat meningkatkan kegunaan suatu barang, kemudian meningkatkan sirkulasi dan pergerakan uang. Kemudian pembiayaan meningkatkan sirkulasi dan pergerakan uang, dan juga pendanaan sebagai sarana stabilitas keuangan. Kemudian jenis dari produk lembaga pembiayaan ini, antara lain jenis dari produk lembaga pembiayaan ini, yang pertama itu adalah sewa guna usaha atau leasing. Nah, leasing ini atau sewa guna usaha ini adalah perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak pengguna. Kemudian ada modal ventura, yang modal ventura ini merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Ada juga kartu plastik ataupun kartu kredit. Kartu kredit ini adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kemudian anjak piutang. Anjak piutang ini artinya adalah tagihan sejumlah uang secara lengkap. Anjak piutang artinya pengalihan view tarik atau tagihan sejumlah uang dari pemiliknya kepada pihak lain. Kemudian ada juga prinsip lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan di sini adalah uang tunai atau barang dengan nilai tunai. Kemudian prinsip yang kedua adalah mudharabah, yaitu perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama ataupun sohibul mal menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Kemudian yang ketiga adalah musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyediakan dana atau amal atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko dibagi sesuai kesepakatan di awal akad. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah pengertian pegadaian. Pegadaian ini merupakan adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atau dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran. Dalam KBBI, gadai ialah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang yang memiliki nilai jual sebagai agunan atau jaminan. Apabila telah tempo tidak ditebus, maka barang tersebut akan menjadi hak pemberi pinjaman. Nah, kemudian dari penjelasan tadi, alternatif pembiayaan bagi warga Indonesia dan memiliki akses ke perbankan dan nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan ketentuan barang jaminan pada pihak yang memberi utang ataupun pihak pegadaian. Kemudian fungsi pegadaian. Fungsi pegadaian ini antara lain yang pertama itu mengelola penyaluran dana pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Kemudian yang kedua, mengelola segala bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan pendidikan juga pelatihan.
Kemudian yang ketiga, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Dan yang keempat adalah mengelola organisasi dan tata cara pelaksanaan pegadaian. Berikutnya adalah peran pegadaian. Nah, peran pegadaian ini memiliki peran yang substansial dalam perkembangan ekonomi masyarakat umum, terutama dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, kemudian lembaga ini juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian pinjaman yang didukung oleh jaminan barang. Yang pertama itu akses pembiayaan. Yang kedua adalah pengurangan kemiskinan. Dan yang ketiga, dukungan untuk UMKM. Nah, peran pegadaian ini berorientasi untuk mendukung usaha-usaha masyarakat sehingga masyarakat bisa terpenuhi dan juga terfasilitasi. Kemudian jenis pegadaian. Secara umum pegadaian dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu adalah pegadaian konvensional. Nah, jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan. Nah, kemudian ada pegadaian syariah. Nah, pegadaian syariah ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, kemudian ada prinsip pegadaian. Nah, prinsip pegadaian antara lain yang pertama adalah prinsip jaminan, yang mana pegadaian memberikan jaminan dengan jaminan barang berharga. Barang yang dijaminkan akan dimulai dan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan. Kemudian adalah prinsip keadilan, yang mana pegadaian berusaha untuk memberikan layanan yang adil kepada nasabah. Nah, kemudian prinsip dari lembaga pegadaian ini yang ketiga itu prinsip etika. Pegadaian berprofesi dengan mengedepankan etika yang baik, termasuk perlakuan yang baik terhadap nasabah dan menjaga reputasi lembaga. Kemudian yang keempat itu prinsip transparansi. Pegadaian memberikan informasi yang jelas transparan kepada nasabah mengenai syarat dan ketentuan pinjaman. Nah, kemudian poin selanjutnya itu ada produk-produk pegadaian. Nah, produk-produk pegadaian ini antara lain yang pertama itu ada KCA atau kredit cepat dan aman. Nah, kredit cepat dan aman ini adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah semua golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Kemudian Krasida, kredit angsuran sistem gadai. Nah, Krasida ini adalah angsuran bulanan diberikan kepada pelaku UMKM. Nah, kemudian Kreasi, kredit angsuran fiduasia, yaitu kredit berupa angsuran yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem fiduasiasi, yaitu dengan BPKB. Kemudian 4, gadai syariah atau Ar-Rahan. Ar-Rahan adalah jasa gadai yang terdasar pada prinsip syariah, nasabah hanya dipungut biaya administrasi dan ijarah. Yang kelima adalah Krista atau kredit usaha rumah tangga yang diberikan kepada usaha rumah tangga untuk pengembangan usahanya. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.